Latihan rutin itu banyak ya Kak, mulai dari latihan keterampilan siswa, kemudian bagaimana cara dia untuk berperilaku baik, ya kan seperti itu. Kemudian pengalaman Kak Lola sendiri selama menjadi pembina di sini gitu, tentunya Pramuka ini udah menghasilkan prestasi ya. Oh, iya. Nah, bisa diceritakan sedikit gitu Kak Lola? Akan dengan ekskul-ekskul lain. Harapan saya nanti untuk kita para pembina sebaiknya berkumpul bersama. Podcast LT Bells. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang. Halo sahabat T-Bells, jumpa lagi kali ini di channel YouTube SMA Negeri 13 Kota Jambi dalam acara Podcast LT Bells. Seperti biasa, podcast selalu menampilkan tokoh-tokoh hebat yang tentunya akan membawa nama baik SMA Negeri 13 Kota Jambi ke depannya lebih baik lagi. Nah, kali ini tamu kita adalah salah satu pembina pramuka dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Kita sapa dulu yuk. Selamat siang Kak Lola. Selamat siang Kak Maya. Oke, salam pramuka. Salam. Kali ini sengaja podcast nih ingin berbincang hangat nih bersama Kak Lola seputar kegiatan pramuka di SMA Negeri 13. Apa ya kira-kira Kak Lola nih nama gudepnya nih? Untuk gudep atau gugus depan SMA 13 itu gudepnya dengan nomor 09119 dan 09120. Nama ambalan kita adalah Sultan Taha Saifuddin dan juga Putri Mayang Mangurai. Berarti nama-nama pahlawan ya? Iya, nama-nama pahlawan. Okay. Sertanya seluruh siswa di SMA 13. Seluruh siswa Dari kelas 10 sampai kelas 12. Apakah itu diwajibkan gitu Kak Lola bagi seluruh siswa untuk kegiatan pramuka? Iya, pasti diwajibkan. Kalau untuk pramuka wajib ini ada di fase E atau di kelas 10. Ya kan, di kelas 10 karena sesuai dengan permen yang ada di aturan undang-undang seperti itu. Kebetulan juga di kurikulum Merdeka ini kita lebih mengutamakan karakter siswa ya. Iya. Jadi kegiatan pramuka ini salah satu kegiatan yang akan membentuk karakter anak-anak kita menjadi lebih baik tentunya. Sejauh ini seberapa penting gitu kegiatan pramuka itu di dalam pembelajaran gitu? Penting sekali karena ya termasuk dalam kurikulum pun pramuka termasuk ekskul yang wajib, ya kan. Nah, karena ini tujuan pramuka ini adalah pembentukan karakter sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang, kurikulum Merdeka seharusnya sejalan, ya kan, seperti itu. Kegiatannya apa aja gitu Kak? Selama latihan gitu, kegiatan siswanya ngapain gitu? Latihan rutin itu banyak ya Kak, mulai dari latihan keterampilan siswa, kemudian bagaimana cara dia untuk berperilaku baik, ya kan seperti itu. Kemudian pengalaman Kak Lola sendiri selama menjadi pembina di sini gitu, tentunya pramuka ini udah menghasilkan prestasi ya. Oh, iya. Nah, bisa diceritakan sedikit gitu Kak Lola? Prestasi pramuka di SMA 13 mungkin karena kita termasuk sekolah yang baru ya Kak ya, termasuk sekolah yang baru, jadi prestasinya masih dikategorikan dengan prestasi yang masih sedikit, tapi sudah termasuk prestasi yang besar buat SMA 13. Yang tahun kemarin kita baru saja mengirim siswa kita untuk Raimuna Ranting dan berlanjut ke Raimuna tingkat cabang seperti itu. Ikutin ya. Iya. Kira-kira pelatihan Kak Lola sendiri itu udah sampai mana?
Di tahun 2019 saya ikut KMD atau kursus mahir dasar, kemudian saya lanjutkan di tahun kemarin, tahun 2023 baru selesai dari kursus mahir lanjutan atau KML yang sering disebut. Nah, KMD dan KML ini nantinya saya akan mendapatkan surat hak bina, ya kan, baru sah untuk membina di dalam gugus depan. Gitu. Ya. Jadi sebagai pembina pun harus ada sertifikat Harus resminya ada ya, Kak, sertifikat ya? resminya. Oh, Iya. jadi lumayan ini ya. Di sana pelatihannya berapa lama itu, Kak? Pelatihannya selama 6 hari, Kak. Iya. Jadi nginep. Nginap 3 hari 3 malam. Bagaimana peran orang tua nih? Kira-kira orang tuanya mendukung nggak kegiatan pramuka di SMA 13 ini ya? Kalau peran orang tua sebaiknya harusnya mendukung, ya kan, mendukung setiap ekskul yang diadakan di sekolah, ya kan, Kak, ya. Nah, sebenarnya bukan cuma orang tua aja yang harusnya mendukung. Dukungan dari sekolah, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan guru juga seharusnya lebih banyak mendukung untuk kemajuan dari ekskul pramuka ini. Karena yang kita tahu pramuka itu balik lagi adalah pramuka itu adalah ekskul wajib, gitu kan. Oke. Kemudian kemarin kita sudah adain PTA ya di bulan apa kalau nggak salah Agustus ya? Enggak, kita kebetulan PTA-nya yang tahun lalu terlambat di bulan November, Oh, November ya, September Agustus. November kalau tidak salah. Biasanya kan PTA itu di Agustus pada Di saat Juli, kalau ulang bisa, tahun ya, iya. ulang tahun pramuka ya. Iya. Oke, untuk PTA itu sendiri kegiatannya bisa diceritakan apa-apa aja, kemudian berapa lama? Untuk PTA biasanya di SMA 13 ini kita mengadakannya dengan penginapan semalam, berkemah 1 malam di sekolah, gitu kan, dengan 2 hari 1 malam berkegiatan, 1 malamnya kita berkemah di sekolah. Kegiatannya banyak. Kegiatannya yang pertama mulai dari para calon tamu ambalan ini akan menerima materi dari pelatih, dari pembina, kemudian juga mereka setelah menerima materi akan ada sesi-sesi kegiatan lain. Sesi puncaknya di malam hari kita adakan api unggun, gitu kan. Nah, setelah api unggun barulah proses penerimaan tamu ambalan yang biasanya dilaksanakan di malamnya. Di malamnya barulah pagi setelah selesai semuanya peserta didik berkegiatan lanjutan lagi, baru setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Itu sih PTA sebenarnya gitu. Dari PTA itu sendiri apa yang diharapkan gitu dari pembina kepada siswanya, harapannya? Untuk kegiatan PTA, ya kan, harapan saya selaku pembina, ini peserta didiknya punya motivasi, punya keinginan untuk mau aktif, untuk mau mengikuti program-program kepramukaan yang ada di sekolah. Nah, jadi kalau sudah aktif dianya nanti akan melanjutkan dengan tingkatan selanjutnya, karena di pramuka ini bukan cuma batasan penegak saja, kemudian ada juga penegak bantara, ada penegak laksana, nanti lanjutkan ke penegak Garuda. Nah, harapan saya di SMA 13 ini punya satu saja calon penegak Garuda. Nah, kalau udah punya satu, SMA 13 justru banyak dikenal di kota Jambi. Untuk sampai ke penegak Garuda itu prosesnya gimana, Bu? Proses yang panjang. Kalau Proses yang kita panjang. penegaknya baru sampai mana nih yang sudah ada gitu? Untuk sekarang masih di Bantara. Oh, di Bantara. Masih di Bantara. Ada beberapa orang peserta kita, anggota Bantara yang sudah mau melaksanakan laksana. Nanti dia akan mengambil laksana. Setelah dari laksana barulah dia akan menuju penegak Garuda dan harus istiqomah, istilahnya itu harus berkomitmen dalam mencapai itu tadi. Jadi kalau untuk ajang kayak apa namanya tuh ya, ke nasional itu apa namanya, Bu? Raimuna. Itu kita sampai kemana tingkatnya nih? Sudah sampai ke cabang. Oh, ke cabang. Iya, tingkat kota. Tingkat kota. Nanti sampai situ baru naik ke tingkat nasional. Oh, berarti tinggal 1 langkah lagi sebenarnya ya? Iya, cuma belum sampai dimasuk ke seleksi itu tadi. Oke. Mungkin ada harapan dari Kak Lola sendiri selaku pembina untuk kemajuan ekstra pramuka ini? Harapannya, kalau untuk harapan dari sekolah, saya berharap untuk para rekan guru,
kepala sekolah dan pihak-pihak orang tua yang terkait guna mendukung ya kan keberlangsungan ekstrakurikuler ini, ekskul pramuka khususnya, itu lebih cenderung diaktifkan lagi, cenderung diperbaiki lagi seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan mengadakan musyawarah gugus depan yang melibatkan rekan guru, kemudian lingkungan sekitar sekolah juga, melibatkan juga pihak ranting nantinya untuk melaksanakan musyawarah gugus depan itu tadi. Oke, jadi kira-kira apa sih yang rencana Kak Lola ke depan gitu buat kemajuan kegiatan ekstra ini? Kalau untuk rencana ke depan buat kemajuan ekstrakurikuler ini, mungkin salah satunya adalah kita melaksanakan musyawarah gugus depan, Kak. Musyawarah gugus depan melibatkan kamabigus kita selaku kepala sekolah, melibatkan guru-guru kita untuk menunjang ekskul ini tercapai, ya kan? Ekskul ini berjalan baik gitu. Nah, untuk sekarang pramuka ini kan latihannya hanya 1 minggu sekali dan itu masih bertabrakan dengan ekskul-ekskul lain. Harapan saya nanti untuk kita para pembina sebaiknya berkumpul bersama, karena ini pramuka adalah ekskul wajib, jadi dialokasikan waktunya seperti itu, alokasikan waktunya untuk wajib pramuka itu di hari apa, khususnya di fase E saja ya, karena untuk merekrut anggota yang lain kita wajib mengenalkan pramuka di fase E. Jadi sekarang ini di hari Sabtu itu kita barengan ya dengan ekskul lain. Itu kelemahannya masih iya, di situ kelemahannya di situ masih. Oke. Jadi kalau memang udah ada hari khusus, mungkin peserta kita lebih banyak kan iya, ya? harapannya seperti itu. Oke, sahabat Tibels, ini sedikit bincang-bincang hangat kita. Mungkin ada motivasi kali dari Kak Lola sebagai pembina untuk adik-adik L-Tibels? Iya, untuk motivasi sebagai pembina untuk adik-adik L-Tibels ini ya, tinggi moral, kuat mental, tegar jiwanya, berpegang kuat pada satya dan dharma. Itu dari saya. Oke, keren banget. Nah, buat sahabat-sahabat L-Tibels, kayaknya bincang-bincang hangat kita bersama Kak Lola selaku pembina pramuka di SMA Negeri 13 Kota Jambi cukup menarik sekali. Semoga adik-adik semua yang mungkin belum bergabung di kegiatan pramuka kiranya bisa ikut bergabung, dan yang sudah bergabung tentunya lebih baik lagi ke depannya dan memberikan prestasi-prestasi terbaiknya buat SMA Negeri 13 Kota Jambi. Terima kasih nih Kak Lola sudah hadir di podcast kita. Mudah-mudahan kita undang lagi dengan prestasi lainnya, tentunya di bidang pramuka dan yang lainnya. Baik, demikian sahabat Tibels bincang hangat kita bersama Kak Lola sebagai pembina pramuka. Terima kasih, salam pramuka dan salam terbang L-Tibels. Ada latihan ini gitu Bella, disampaikan Sal, ada latihan apa pramuka tuh? Banyak, ketramnya banyak. Sinolagi tadi, inilah harapan pramuka ke depan. Sudah. Apa lagi? Jangan tadi jadwal. Iya, harapannya kan itu kan permasalahannya itu. Nah, harapannya lebih dikondisikan, diberi alokasi waktu untuk pramuka gitu kan. Sudah. Sisi orang tua siswa. Terima kasih Bu Lola. Nanti honornya sama Pak Ketua. Sudah. Oke, sudah Pak. Terima kasih Pak. Pak Sandika lagi lah, sini sekalian ngomong ini akan membawa nama baik SMA Negeri 13 Kota Jambi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Stop! Ulang. Bunyi dia.